Ya. Baik, jadi hal yang paling penting bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Kristus itu adalah Tuhan, itu, ya. Karena sampai hari ini kan masih banyak sekali ya di dunia ini yang menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu, ya. Sampai hari ini viral tuh banyak ya. Ya, terutama dari umat Muslim ya yang ada mereka menganggap Yesus sebagai nabi saja, bukan Tuhan. Dan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Bahkan Maria sendiri yang melahirkannya tidak pernah mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu hanya Paulus saja ya membangun teologi yang mengatakan Yesus Tuhan. Bahkan juga konsili-konsili saja yang mempertuhankan Yesus. Jadi sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Itulah ajaran yang viral sampai saat ini ya. Bahkan di kalangan orang Kristen sendiri juga masih banyak pertentangan pro kontra tentang Yesus. Ya, masih ada yang mengatakan Yesus itu di dalam hal kuasa ilahinya itu berasal dari Bapa. Ya, dan dia lebih rendah kuasanya dari Bapa. Jadi ada hierarki ya. Jadi Yesus lebih rendah dari Bapa, Roh Kudus lebih rendah dari Yesus. Nah, dari anak ya, karena itu. Jadi itu. Nah, ini ajaran-ajaran tentunya yang miring ataupun dikatakan bukan saja keliru tapi juga sesat. Mengapa kalau ada perbedaan seperti itu bukan Tuhan namanya? Tuhan itu kan harus setara. Ya. Iya, Pak. Ya, yang harus setara dalam hal apa saja gitu. Baik dalam hal sifatnya, keberadaannya, ya, semua harus setara kan gitu. Lalu kita lihat kepada Yesus ada nggak gitu. Nah, sekarang bagaimana membuktikan bahwa Kristus itu adalah Tuhan? Sebenarnya gini, tanpa kita buktikan pun, tanpa dibuktikan oleh manusia pun, dia adalah tetap Tuhan. Ya gitu ya. Tanpa pembuktian dari manusia, dia tetap Tuhan. Siapa kita? Manusia ini hebat banget membuktikan dia Tuhan kan gitu. Bukan. Yang membuktikan dia dirinya Tuhan siapa? Tuhan sendiri. Ya, melalui penyataan-penyataan yang melalui firman-Nya. Makanya perlu 3 hal yang perlu dipahami ya. Ya, yaitu ada 3 hal kalau kita membuktikan bahwa Kristus itu adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang pertama, tahu keberadaannya ya. Ya, jadi sebelum dia berinkarnasi di dunia ini, gimana keberadaannya? Ya. Nah, karena ada yang mengatakan ya Tuhan Yesus itu ada ya setelah dilahirkan. Ya setelah dilahirkan dia belum ada. Bahkan dia punya kuasa itu setelah dia dilahirkan, lalu ada lagi dia berkuasa setelah dia dibaptis. Dia punya kuasa ilahi setelah dia setelah berdoa 40 hari, berdoa dan puasa 40 hari 40 malam. Ya. Nah pada saat kematian ya kuasanya itu diambil oleh Bapa sehingga dia mengalami satu kekosongan. Ya, nanti setelah dia naik ke surga dikembalikan lagi kuasa itu. Nah ini ajaran-ajaran seperti ini ada di kalangan Kristen tuh justru ya di gereja. Nah ini ajaran yang sangat berbahaya, itu harus ditolak ajaran seperti itu ya. Maka penting mengetahui 3 hal. Yang pertama ekstensinya atau keberadaannya sebelum dia berinkarnasi, ya. Kemudian sifat keilahiannya. Apa saja sifat-sifat keilahiannya? Apakah sifat itu ada misalnya sifat pada Bapa maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Ada enggak itu pada Yesus? Nah, ini perlu dicari pembuktian Alkitabnya. Kemudian baru yang ketiga tidak boleh dipisahkan inkarnasi Kristus. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, mengapa kecenderungan orang ya salah memahami tentang Yesus? Karena hanya melihat dari satu sisi, misalnya hanya melihat sisi kemanusiaan saja. Ini berbahaya kalau hanya melihat dari sisi kemanusiaan saja, maka dia akan dikatakan bukan Tuhan. Kok Tuhan mati, misalnya kan? Kok Tuhan haus, kok Tuhan lapar.
Ya, Tuhan dikandung. Nah, Tuhan berteriak-teriak kesakitan. Nah itu. Kalau dia hanya melihat dari sisi kemanusiaannya, nah maka dia akan menolak Yesus sebagai Tuhan. Oke. Lalu kalau hanya melihat dari sisi keilahiannya pun berbahaya juga. Ya, mengapa? Tuhan itu roh, tidak ada berbentuk, tidak ada bentuk fisik. Ya kan karena hanya melihat dari bahwa Tuhan itu roh gitu. Ya. Jadi tidak bisa hanya melihat dari satu sisi, harus terutama pribadi yang kedua yaitu Yesus Kristus dari Tritunggal itu harus melihat dari dua sisi, yaitu dari sisi kemanusiaannya, manusia bahwa dia adalah manusia sejati, dan juga dari sisi keilahiannya. Nah, dua hal ini harus diperhatikan. Nah, ketika Yesus ada di dunia ini, dia banyak membatasi diri, lebih banyak menggunakan dari sisi kemanusiaannya. Bukan berarti dia tidak mampu melakukan atau dia tidak berkuasa pada saat ada di dunia ini. Dia tidak punya kuasa, ya seperti layaknya Tuhan. Dia membatasi diri. Kalau dia gunakan sifat keilahiannya, maka tidak mungkin manusia bisa berhadapan dengannya. Karena Tuhan itu Maha Kudus, Maha Suci. Begitu ya? Ya, Pak. Oke, jadi kita mau lihat bersama-sama, ya. Nah, lihat bersama-sama keberadaannya. Jadi tiga hal ini. Oke, jadi yang pertama pembuktiannya adalah kita harus dipahami bahwa Kristus, jadi harus memahami Kristus dalam prainkarnasi. Jadi sebelum dia berinkarnasi, sebelum dia lahir di dunia ini di Bethlehem melalui Maria, ya itu harus kita tahu Yesus ada di mana, gitu. Dipaham. Jangan sampai dipahami itu Yesus ada ya setelah lahir, gitu. Iya, secara manusia iya betul, tapi dalam secara keilahian bukan tempatnya awalnya itu bukan di Bethlehem, ya, tetapi sebelum segala sesuatu diciptakan. Nah, ini yang penting untuk perhatikan. Oke. Harus dipahami dulu pengertian dari praekstensi atau keberadaan Kristus sebelum berinkarnasi. Kemana keberadaannya sebelum berinkarnasi? Nah, coba diperhatikan arti dari praeksistensi itu apa? Apa artinya? Ya, silakan baca. Arti dari praeksistensi Kristus berarti bahwa ia telah ada sebelum dilahirkan. Ya, sampai di situ dulu. Ya, apa artinya praeksistensi bagi Kristus? Yaitu bahwa Kristus telah ada sebelum dilahirkan. Sebelum dilahirkan di Bethlehem melalui Maria. Sebelum dilahirkan dia sudah ada, ya. Ia telah ada. Ini dalam hal apa ini? Berbicara tentang pribadi dalam keilahiannya. Oke, yuk lanjut. Kristus telah ada lebih dahulu, yaitu sebelum kelahirannya di Bethlehem. Ia kekal, bukti tentang praeksistensinya telah diterima oleh para ahli teologi sebagai bukti kekekalannya. Ya, jadi jelas Kristus itu telah ada lebih dahulu sebelum dia mengambil rupa atau berinkarnasi, ya, sebagai manusia, sebelum dia lahir di Bethlehem. Nah, berarti kalau dia sudah ada, Kristus sudah ada sebelumnya berarti dia adalah bersumber dari kekekalan atau Yesus itu adalah kekal. Begitu ya? Nah, ya, jadi bukti dari praeksistensi ini sudah diterima oleh semua para ahli teologi sebagai bukti kekekalannya. Jadi Kristus itu dalam keilahiannya sudah ada di dalam kekekalan. Ada nggak bukti-bukti Alkitab yang mengatakan demikian? Ada. Ini yang menjadi perhatian kita, ya. Oke, nanti akan dijelaskan itu. Nah, sekarang hal yang berikutnya, mengapa penting praeksistensi itu? Mengapa penting memahami atau tahu tentang praeksistensi Kristus? Ya, silakan baca. Pada kelahiran. Jika Kristus menjadi ada ketika dilahirkan, maka tak ada Tritunggal yang kekal. Ya, mengerti nggak maksudnya ini? Pertama, pada kelahiran.
pada kelahiran. Nah, jika Kristus ada ketika dia dilahirkan, maka tidak ada namanya Tritunggal yang kekal. Ya, ngerti ya? Ya, Pak. Berarti sebelumnya, kalau misalnya sebelumnya tidak ada Tritunggal yang kekal, berarti sebelumnya hanya Dwi Tunggal atau hanya Bapa dan Roh Kudus. Nah, gitu ya. Nah, kapan Tritunggal? Ya setelah Yesus ada di dunia ini, setelah dilahirkan baru ada Tritunggal. Berarti bukan kekal. Berarti dia dadakan pribadi yang kedua itu adanya. Ngerti ya? Iya, Pak. Ya, nah ini. Jadi itu. Maka berarti sebelum Yesus dilahirkan di dunia ini, sebelum dari dunia ini menjadi manusia, dia sudah ada dalam kekekalan. Makanya ada Tritunggal yang kekal. Itu ya, Bapa kekal, Anak kekal, Roh Kudus kekal. Ya, ada tiga-tiganya itu sebelum dunia dijadikan. Sebelum segala sesuatu ada. Sudah memiliki kekekalan, sifat kekekalan, baik Bapa, Yesus atau Anak dan juga Roh Kudus. Ya, yang kedua silakan. Bukan Allah. Jika Kristus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia bukanlah Allah. Karena salah satu gelarnya ialah Allah adalah kekal adanya. Ya, paham gak ini maksudnya ini? Jadi gini, kalau Yesus itu ada hanya pada saat dilahirkan dan tidak ada sebelum dia dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu kan kekal. Berarti sebelum segala sesuatu ada, termasuk sebelum dia ada di dunia ini, ya harus ada. Dia harus sudah ada. Ada di dalam kekekalan. Kalau tidak ada, maka itu bukan Tuhan. Berarti itu ciptaan. Ya, ngerti ya? Iya, Pak. Paham ya? Iya, iya. Nah itu dia ya. Jadi ini perlu dipahami karena dia sudah diberikan kepada Yesus itu gelar sebagai Allah adalah kekal. Ya, Allah itu adalah kekal. Yesus itu adalah kekal. Oke. Yang segala sesuatu yang ada di dunia ini, pada saat ada dunia, dia ada di dunia, maka itu tidak kekal. Ya, segala ciptaan tidak ada yang kekal. Kitab suci sekalipun itu tidak ada kekal. Itu ada setelah ada dunia ini. Ngerti ya? Nah, Iya. nah itu dia. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Silakan baca. Bagian C, pembohong. Jika Kristus tidak pernah ada sebelumnya, maka dengan berbohong, maka ia berbohong karena ia telah mengaku demikian. Oke, jadi Yesus pernah mengatakan, nanti kita baca ayat itu di Yohanes 5 ayat yang ke-58. Ya, pernah berkata kepada orang-orang Farisi alat Taurat, kepada murid-murid itu juga pada saat itu dikatakan apa? Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Gitu kan? Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, ini karena hal ini tidak dimengerti oleh orang Farisi ahli Taurat, mereka marah kepada Yesus. Dianggap Yesus ini menghina Tuhan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub. Kami tahu siapa Abraham. Kami tahu siapa Ishak. Tapi kami siapa Yakub. Kau baru hari ada kemarin. Kami kenal siapa bapakmu, siapa ibumu, siapa adik-adikmu. Nah kan, baru kemarin kau bilang sudah ada sebelum Abraham ada. Makanya marah mereka, mau lempar Yesus kan gitu. Padahal Yesus mengatakan itu apa? Mau mengatakan sifat kekekalannya, keberadaannya itu sudah ada dalam kekekalan sebelum Abraham ada, bahkan sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah ada di dalam sifat kekekalan. Ya, kalau tidak maka berarti Yesus berbohong. Nih ya, Yesus mengatakan, aku sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Sana karena gitu, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Yesus katakan seperti itu. Nah itu. Ya kan gitu ya. Jadi kalau itu tidak benar apa yang dikatakan itu, maka Yesus pembohong. Ya. Tapi yang kita pahami yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Kristus sebelum Abraham ada, memang dia sudah ada. Bahkan dia ada di dalam kekekalan. Paham ya? Dengan demikian,
berarti Yesus bukan pembohong. Ya, bukan pembohong. Ngerti ya? Karena dia berbicara membuat suatu pernyataan memang sesuai dengan pernyataan itu dan benar dari pernyataannya itu dan setiap pernyataannya. Saya jelas ya? Iya, Pak. Oke. Itu kepentingan dari praeksistensi ya. Bentar. Kamera. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita melihat bukti-buktinya. Mana bukti Alkitabnya yang menunjukkan bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir? Atau dia ada di dalam kekekalan. Nah, kita lihat dalam perjanjian baru. Ini adalah perjanjian baru. Oke, ini bukti langsung ini. Bukti langsung. Karena ada bukti langsung, ada bukti tidak langsung. Bukti langsungnya apa? Oke, coba punya Alkitab Pak di situ Yohanes 1 ayat 1. Tolong dibaca dulu. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Apa dikatakan? Firman itu adalah firman. Hah? Baca coba baca lagi. Ini penting sekali. Ini dasar teologi membangun kristologi di ayat ini ya. Ini jangan sampai tidak dipahami. Ya, ini juga salah mengerti oleh saksi Yehova ayat ini. Jadi harus dipahami dengan baik. Coba baca sekali lagi, Pak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, apa maksudnya? Bagaimana perhatikan di sini ya. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 ini ada kata yang disebut dengan was dalam bahasa Inggris atau dalam kalimat pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Itu ada kata Yunaninya hen. Ya, kata hen. Jadi kalau kata adalah itu tadi was dalam kalimat pada mulanya adalah firman, itu ada kata yang digunakan hen. Maksudnya di sini dalam bentuk tense ya. Tense imperfect yang menekankan tentang apa? Menekankan keberadaan terus-menerus. Atau Yesus sudah ada secara terus-menerus, bahkan ada pada waktu lampau. Pada waktu lampau dia sudah ada. Ya. Kemudian dikatakan terjemahan pada mulanya itu adalah firman yang terus-menerus ada. Perhatikan ya. Firman yang terus-menerus ada. Tuh ya. Nah, makanya di sini pada mulanya Yohanes kemungkinan besar mengatakan apa? Kembali kepada awal mula alam semesta. Kembali kepada awal mula alam semesta. Di sini Yohanes mengindikasikan bahwa sejauh ke belakang manapun firman itu telah ada. Oke. Jadi firman itu dilihat ke belakang, dilihat sekarang, dilihat ke depan, dilihat akan datang, dia selalu ada. Kan itu firman ya. Ya, firman itu sudah ada. Nah, ini yang menunjukkan nih, kita perhatikan. Lalu kita bisa perhatikan bersama-sama. Ya. Artinya apa? Dari Yohanes 1:1 ini, Kristus sebelum penjelmaannya, sebelum dia berinkarnasi sudah ada. Maka dia katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Bersama-sama dengan Allah. Perhatikan kata bersama-sama. Ya, kata bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu Allah ini adalah pribadi yang pertama ya, kata Allah ya. Ya, firman itu adalah Allah. Ya. Oke. Nah, kita perhatikan kata bersama. Kata bersama ini digunakan kata bahasa Yunaninya adalah eimi. Ya. Eimi. Apa artinya eimi? Itu berarti ada atau bisa juga dikatakan adalah. Bisa juga berada atau sama seperti, itu dari kata eimi.
Ya, Amy. Nah, kalau kita perhatikan di sini artinya bahwa Yesus itu sebelum dia berinkarnasi di dunia ini, dia sudah ada bersama dengan Bapa. Pribadi yang pertama itu di dalam kekekalan. Ya, sudah ada. Sehingga nanti ya harus memahami bahwa pribadi Bapa dengan anak itu adalah pribadi yang berbeda. Bahkan Roh Kudus pun pribadi yang berbeda. Jadi begini gini, supaya kita bisa memahami dengan baik dan menolak ajaran mengatakan jadi sebenarnya ya, anak itu, Yesus itu adalah Bapa sendiri. Ya kan? Kemudian Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi tidak ada namanya tiga pribadi tapi hanya satu pribadi. Nah, ketika Bapa ya mencipta, Yesus menjadi penyelamat, Roh Kudus menjadi penghibur. Jadi yang membedakan hanya perannya, tapi itu juga pribadinya. Nah, ini ajaran yang viral di gereja loh, di kalangan gereja bahkan kaum teolog. Nah, supaya si Setia Yohanes ini harus berbeda, tidak boleh mengikuti ajaran yang begitu ya. Ya, Pak. Oke, sudah sering dengar pengakuan iman rasuli kan? Iya, Pak. Nah, ikutilah itu pengakuan iman rasuli. Jadi Yesus itu di dalam sifat keilahiannya itu sudah ada ya di dalam kekekalan. Bahkan pribadi itu sudah ada bersama dengan Bapa di sorga. Makanya nanti asalnya Yesus itu bukan dari dunia ini, ya, bukan dari dunia ini, tapi dia berasal dari sorga. Oke. Sekarang kita lihat ayat yang ke. Nah, kalau tadi coba dikatakan tadi kembali kepada kata bersama-sama ya, bersama-sama itu maksudnya gini, seperti hadap-hadapan, hadap-hadapan antara Bapa dengan anak hadap-hadapan. Tapi jangan diterjemahkan hadap-hadapan itu seperti apa namanya dua manusia gitu kan, ya dua manusia dalam fisik gitu ya. Jangan. Misalnya saya ini hadap-hadapan dengan Setia Yohanes, nah ini ada fisik. Karena Tuhan Bapa itulah roh. Yesus itu yang dalam keilahian adalah roh. Tapi dia satu-satunya yang menjadi manusia hanya Yesus. Bapa tidak pernah jadi manusia, Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia. Yang pernah jadi manusia hanya pribadi yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Maka dikatakan oleh Ibrani dia sedikit rendah daripada malaikat pada saat dia menjadi manusia. Ya kan? Pada saat dia menjadi manusia, tapi setelah selesai berinkarnasi, ya setelah dia berinkarnasi, ya Yesus itu ya sebenarnya sebelum dia berinkarnasi dan sesudah pada saat dia berinkarnasi dan setelah dia selesai mati dan bangkit tetap sama dalam hal keilahian. Ya, tapi kalau itu dalam hal kemanusiaan itu dikatakan Bapa lebih besar daripada aku, gitu kan? Nah, dan bukan berarti Bapa itu kuasanya lebih besar daripada Yesus, bukan. Itu dia mengarah kepada dirinya sebagai manusia, gitu. Ya, paham ya? Ya, Pak. Oke. Sekarang kita lihat Yohanes 8 ayat 58. Ada kitabnya nggak? Tolong dibaca. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 58, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, kalau menurut pahamnya Setia ini, Yohanes ini apa kira-kira? Kata Yesus kepada mereka ini kan kepada orang-orang Farisi ahli Taurat, juga ada murid-muridnya. Menurut pahamnya Yohanes selama ini apa ini? Ayat 58 ini. Menurut saya, Pak, ini Yesus berkata kepada orang Farisi tentang dirinya sendiri bahwa dia itu sudah ada sebelum Abraham ada di dunia itu, sebelum Abraham dilahirkan di dunia ini. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada di dunia ini, dan Yesus itu sudah bersama-sama dengan Allah sendiri di surga. Gitu, Pak. Oke, baik. Nah kita perhatikan. Meskipun Abraham hidup di 2000 tahun sebelum Kristus, ya sebelum berinkarnasi, nah ia dapat mengatakan sebelum Abraham lahir aku telah ada. Nah, ya kan? Meskipun Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Tapi ia mengklaim telah ada sebelum Abraham. Jadi bukan Bethlehem tempat
awal adanya Yesus. Bukan, ya. Ya. Ini dalam hal keilahiannya. Maka penting kita perhatikan ya, tense yang dipakai di sini adalah kembali penting untuk diperhatikan ya. Ya. Jadi sama-sama seperti dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 tadi. Nah, sebelum Abraham lahir, Kristus telah dan terus-menerus ada. Itu maksudnya. Oke. Jadi Kristus telah terus-menerus ada ya sebelum dia lahir. Gitu. Sebelum Abraham ada. Bahkan maksudnya sebelum Abraham lahir, Kristus telah ada. Berarti Kristus lebih dahulu ada ya daripada Abraham. Oke. Perhatikan ada kata pernyataan dari kata aku. Aku adalah. Nah, tentu saja ini menunjukkan kepada keilahiannya. Nah, tadi dari awal saya katakan kita harus bisa memilah di mana Yesus saat dia menyatakan diri sebagai manusia, menyatakan diri sebagai ilahi, itu harus diperhatikan. Ya, itu harus dipahami. Nah, jadi ini kata aku adalah tentu saja ini menunjukkan kepada keilahiannya dan merupakan klaim bahwa dia setara dengannya, setara dengan Bapa. Ya, ya aku dan Bapa adalah satu. Berarti Yohanes 10 ayat 30 ya, aku dan Bapa adalah satu. Di situ bukan menunjuk kepada satu pribadi, tapi dalam satu dalam keilahian, sehakikat gitu. Ya, sehakikat. Misalnya saya dengan Seti Yohanes ini sehakikat tidak? Sehakikat. Sehakikatnya di mana? Sama-sama manusia. Betul ya? Seti Yohanes tidak bisa dikatakan sehakikat dengan salah satu jenis binatang. Tidak boleh. Beda. Itu bukan sehakikat. Itu ya? Ya, misalnya saya punya anjing namanya Chloe. Tidak bisa saya sehakikat dengan dia karena beda jenis. Gitu ya? Beda. Nah, tapi kalau anjing dengan anjing sehakikat. Nah, yang sehakikat dengan saya siapa? Masih sama manusia dengan Seti Yohanes kita sehakikat. Ngerti ya? Nah, demikianlah Yesus sehakikat dengan Bapa. Ya, sehakikat dengan Bapa. Itu. Jadi bukan beda jenis gitu, sehakikat, tapi beda pribadi, ya. Bapa pribadi sendiri, Yesus pribadi sendiri dan seterusnya, ya. Nah, sebenarnya ini kita perhatikan di sini kata aku ini adalah merujuk pada Keluaran 3:14. Coba baca dulu Keluaran 3:14. Ayo, Keluaran 3:18. Keluaran 3:14 maksudnya. Ayat 12, Pak. 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Oke. Kalau kita perhatikan di ayat yang keempat ini, di sini ada diulang berapa kali kata aku ya. Ya, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Beginilah firman kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Nah, kata aku di sini, ini sebenarnya yang apa yang ditulis dalam perjanjian baru dari Yohanes 8 ayat 58, ini merujuk dari Keluaran 3:14. Ya, yang mana Allah mengidentifikasikan dirinya sebagai aku adalah aku. Ya. Ini bukan nama ya. Aku adalah aku. Ini adalah suatu pernyataan menunjukkan keberadaannya. Menunjukkan membuktikan keilahiannya. Aku adalah aku. Akulah Tuhan. Itu ya. Nah, paham ya? Iya, Pak. Oke. Itu bukti 2 Alkitab. Nah, bukti yang lain di Ibrani 1:8, tolong dibaca. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya. Nah, ini perhatikan, ini menunjuk kepada siapa? Tetapi tentang anak ia, tentang anak itu siapa? Yesus. Oke?
Perhatikan ya, tentang Ya. anak, tentang Yesus berkata, tahtamu ya Allah. Nah, ini menunjuk kepada pribadi yang kedua, yaitu Yesus. Karena dikatakan, tetapi tentang anak, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Nah, ini penulis Ibrani yang mengatakan ini kepada pribadi siapa? Yesus. Sudah jelas, tetapi tentang anak ia, tentang Yesus ia berkata bahwa dia sudah ada di dalam kekekalan, tetap untuk seterusnya ada, dan selama-lamanya ada. Nah, itu. Jelas ya? Iya, Pak. Oke, sekarang kita perhatikan penguraian dari dari kitab Ibrani 1 ayat 8 tadi. Jadi dalam ayat 8 ini, penulis Ibrani memulai satu seri kutipan dari Perjanjian Lama. Itu diikuti dari Perjanjian Lama. Ya, yaitu kata pengantar untuk apa? Pernyataan-pernyataan itu adalah tetapi tentang anak ia berkata. Perhatikan, tetapi tentang anak ia berkata. Nah, ini. Jadi, pernyataan yang berikutnya adalah berkaitan dengan Kristus. Berkaitan dengan Kristus. Yaitu apa? Oleh karena itu, tahtamu ya Allah, tahtamu ya Tuhan, tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ini menunjuk kepada siapa ini? Menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Yesus. ya Yesus. Ya, menunjukkan kepada Kristus ya. Oke, sudah jelas ya. Nah, Iya, Pak. sekarang kita perhatikan contoh ayat Alkitab yang lain untuk memperkokoh ya tentang keberadaan Yesus sebelum dia berinkarnasi. Kolose 1:17. Paulus mengatakan, ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Menekankan sekali lagi tentang kekekalan dan persekutuan Kristus melalui penggunaan bentuk tensi waktu sekarang. Ya, jadi di sini perhatikan Paulus mengatakan iya, siapa itu? Iya, Yesus. Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu itu berarti bumi, ya segala isinya, langit, bintang-bintang, ya. Nah, dia sudah ada. Bahkan dikatakan dalam segala sesuatu ada di dalam dia. Segala sesuatu ada di dalam Kristus. Artinya segala sesuatu yang diciptakan dunia ini ada di dalam Kristus. Ini untuk menekankan apa? Menekankan sekali lagi tentang apa? Kekekalan lagi. Ya, kekekalan dan praeksistensi Kristus itu melalui penggunaan bentuk tense waktu yang dulu, dan waktu yang sekarang. Itu. Jadi Yesus jangan dilihat waktunya dia ada hanya sekarang. Jangan. Ya, tapi itu harus dilihat jauh ke belakang. Bahkan jauh dalam kekekalan, tidak dibatasi, ya. Nah, itu Kolose 1:17. Ya, sekarang Mika 5 1 sampai 2. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 2. Baca Alkitabnya. Iya, Pak. Udah? Bentar ya, Pak, saya cari dulu. Pasal 5. Pasal 5 ayat 1 sampai 2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak perbekalan, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Demikian Ya. itu. Perhatikan di situ, ini suratnya Mika ya. Ya, itu nubuatan Mika tentang Yesus. Yesus yang akan lahir, yaitu lahirnya di tempatnya di Bethlehem. Ya, di Bethlehem. Ya. Jadi kita perhatikan di sini Mika 5 ayat 1 sampai 2 ini pernyataan yang menekankan tentang apa? Tentang permulaannya. Permulaan apa? Permulaan Yesus sudah ada sejak purbakala atau sejak dahulu kala. Yang dipahami oleh Setia Yohanes ini apa ini? Sudah ada sejak dahulu kala, sudah ada sejak
sudah ada sejak purbakala dan sejak ada dulu kala. Apa itu maksudnya? Maksudnya sejak purbakala, sejak dahulu kala itu sebelum manusia diciptakan di dunia ini, bahwa Yesus sudah ada sebelum manusia diciptakan, Pak. Ya, jadi perhatikan ya, betul kata yang dipergunakan permulaannya sudah sejak purbakala. Kata sejak purbakala ini bukan menunjuk kepada tahun atau menunjuk kepada bulan gitu ya, atau masa abad, tidak. Bukan menunjuk kepada suatu waktu gitu ya, bukan, atau zaman tertentu, bukan. Makanya ayat yang kata yang digunakan di sini adalah kata olam, ya. Jadi perhatikan, meskipun Yesus dilahirkan di Bethlehem, ini nubuatan dari kitab Mika 5 ayat 1 sampai 2. Nah, perlu diketahui namun waktu itu bukanlah permulaannya. Jadi kelahirannya di Bethlehem itu bukanlah waktu permulaannya. Ya, sebelum dia lahir di Bethlehem, sekali lagi ia telah ada. Itu maka kata-kata tadi sejak dahulu kala, yaitu kata olam, ya. Sudah kata olam. Itu ya, jelas ya? Ya, Pak. Oke, sekarang coba dibaca dulu buku Alkitab Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Ayo. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud ada dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke, coba diperhatikan. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 yang sudah dibaca tadi. Nah, ini penting. Inilah dasar ya yang harus kita ketahui dengan baik dan benar keberadaan Yesus sebelum dia lahir, ya, sebelum dia berkarnasi. Ya, ini harus diketahui oleh Yohanes, ya. Ya, seperti Yohanes. Tadi coba diulang lagi sebentar. Tadi Yesaya 9 ayatnya yang mulai dari kelima. Ayat kan sebab seorang anak udah dibaca tadi ya, ayat 5 dan 6 ya. Udah Iya, ya? Pak. Dibaca lagi, Pak. Enggak, perhatikan aja. Perhatikan di situ ayat Alkitabnya itu, saudara perhatikan sampai ayat yang dikatakan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Perhatikan ya. Ini Ya, Pak. nubuatan tentang siapa ini? Nubuatan Yesaya tentang siapa ini? Tentang Yesus Kristus, Pak. Ya, kalau di Natal biasanya ayat ini suka dibaca ya. Nah, jadi perhatikan di situ ada Bapa yang kekal. Ini siapa yang dimaksud dengan Bapa yang kekal? Ini bukan menunjuk kepada pribadi yang pertama Yesus. Ya, maksudnya pribadi yang pertama itu Bapa, bukan. Ya, bukan. Jadi ini menunjuk kepada keberadaan Yesus. Dia adalah Kristus. Karena di sini tidak ada pribadi yang pertamanya. Nah, jadi sekali lagi, Bapa yang kekal ini tidak berarti bahwa Kristus itu adalah Bapa. Dua hal ya. Yang pertama, Bapa yang kekal bukan menunjukkan bahwa Bapa yang dimaksudkan di sini adalah pribadi yang pertama. Bukan. Lalu yang kedua, bukan berarti bahwa Kristus itu dipanggil sebagai Bapa. Ingat ya? Iya, Pak. Yesus, kupanggil engkau Bapa. Nah, itu kan. Tidak ada sebutan Bapa kepada Yesus dalam hal gelar ataupun nama, ya, kepada Yesus. Itu ya, belum pernah Bapa Yesus misalnya begitu, belum pernah ya. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Ya, lebih banyak digunakan kata Bapa itu menunjuk kepada pribadi yang pertama. Tapi dalam teks ini, dalam konteks ini, yang dimaksudkan Bapa yang kekal itu ya adalah Yesus sendiri.
ya, yang menunjukkan dua pribadi yang berbeda di dalam Trinitas, Bapa sendiri, Anak sendiri, ya. Oke. Nah, jadi ini hal ini tidak berarti bahwa Kristus juga memiliki sebutan Bapa, tidak, ya. Ya, tidak ada sebutan panggilan kepada Yesus itu dipanggil sebagai Bapa. Oke. Kalau kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, gitu kan? Itu Ya. menuju kepada pribadi yang pertama, ya. Nah, kalau di sini enggak, ya. Ya, sebutan itu mengusulkan apa? Sekali lagi, ini adalah menunjukkan atau mengusulkan praeksistensi dan kekekalan. Maka dikatakan kekal, Bapa yang kekal. Jadi gitu, ya. Jadi Bapa yang kekal ini menunjuk kepada sifat Yesus yang sudah ada di dalam kekekalan. Paham? Ya, Pak. Oke. Sekarang kita itu bukti langsung, ya, bukti langsung. Ya, bukti langsung. Sekarang kita lanjutkan ke bukti tidak langsung.